Hai sahabat MS semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi di channel pendidikan, masih bersama Mas Sulis di sini, dan tentunya juga masih di Cafe Matematika. Mari kita simak pembelajaran yang akan kita tayangkan berikut ini. Sahabat MS semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mas Sulis, tentunya channel tentang pendidikan pembelajaran matematika. Baiklah sahabat MS semuanya, kali ini kita akan membahas tentang prediksi soal-soal untuk penilaian tengah semester 1 mata pelajaran matematika untuk kelas 9. Tentunya kali ini sampai partai yang kedua. Nah, di pembelajaran sebelumnya atau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya, soal prediksi penilaian akhir semester 1 ini sudah sampai pada soal nomor 20. Nah, untuk kali ini kita akan lanjutkan dengan soal berikutnya, yaitu soal nomor 21. Tentunya sudah disiapkan alat tulis, baik itu buku catatan maupun pulpen untuk mencatat hal-hal yang diperlukan. Baik, kita langsung saja, tidak berlama-lama, masuk ke soal nomor 21. Di sini ada soal akar dari persamaan kuadrat, ya, X kuadrat dikurangi 2/3 X ditambah 1/9 sama dengan 0 adalah. Nah, di sini kita akan mencari akar dari persamaan kuadrat, ya, yaitu X kuadrat, ya, X kuadrat dikurangi 2/3 X ditambah 1/9 sama dengan 0. Nah, bagaimana caranya? Di sini kita bisa menggunakan 3 cara, yaitu memfaktorkan, kemudian melengkapkan kuadrat sempurna, dan juga dengan menggunakan rumus kuadratik. Nah, apakah ini bisa difaktorkan? Nah, mari kita coba bersama-sama. Nah, agar di sini tidak ada pecahan, maka kedua ruas kita kalikan dengan KPK dari penyebut. Nah, KPK dari penyebut di sini yaitu 3 dan 9 itu adalah 9. Sehingga kita kalikan dengan 9, maka menjadi 9X kuadrat. Dan di sini kalikan 9 berarti 3, berarti kurangi 6X, ya. 9 bagi 3, 3 kali 2, ya, 6. Kemudian ditambah 1 sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini kita cari M dan N. M ditambah N itu sama dengan negatif 6, kemudian M dikali N sama dengan 9 kali 1, yaitu 9. Jadi M sama dengan negatif 3, N-nya juga sama dengan negatif 3, gitu ya. Jadi sama ternyata, ya. Sama, maka kita akan
akan masukkan ke sini, yaitu 9x ya, dikurangi 3 kali 9x dikurangi 3 dibagi dengan A-nya yaitu 9 sama dengan 0. Kemudian di sini 3-nya kita keluarkan, berarti 3 kali 3x kurangi 1 dikali 3, di sini 3 kali 3x kurangi 1 dibagi dengan 9 sama dengan 0. Nah, di sini 3 kali 3 9, 9 dibagi 9 1, sehingga hasilnya ternyata adalah 3x dikurangi 1 kali 3x dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, ini kan sama saja dengan 3x kurangi 1 dikuadratkan, berarti 3x sama dengan 1, maka x-nya sama dengan 1/3. Nah, untuk x2-nya juga sama ya, di x 3x sama dengan 1, maka x sama dengan 1/3. Jadi x1 dan x2 itu sama, maka jawabannya adalah x1 dan x2 sama dengan 1/3. Nah, di sini mana ya, x1-nya 1/3, x2-nya juga 1/3. Jadi jawabannya adalah B. Oke, bagaimana? Bisa dipahami anak-anak ya? Oke, kalau kita lanjutkan ya, mohon maaf ini ya, saya kira ini akan kelihatan ya. Kita lanjut lagi untuk soal berikutnya nomor 22 ya. Himpunan penyelesaian dari himpunan penyelesaian dari akar persamaan kuadrat yaitu negatif 2x kuadrat ditambah dengan x ditambah 3 sama dengan 0 adalah sini sama seperti tadi, kita bisa menggunakan pemfaktoran ya. Jadi bentar ini ya, saya perbesar biar ini kelihatan enggak ya? Saya kira tidak kelihatan terlalu besar. Nah, mungkin ini sudah kelihatan. Ya. Oke, saya kecilkan saja. Itu 67. Oke. Ya. Negatif 2x kuadrat ditambah dengan x ditambah dengan 3 sama dengan 0. Kalau kita menggunakan pemfaktoran, tentunya kita akan cari yaitu m ditambah n sama dengan 1, m dikali n sama dengan ini negatif 2 dikali 3 yaitu negatif 6. Maka di sini m-nya ya, m-nya sama dengan 3, n-nya sama dengan negatif 2. Sehingga diperoleh ya, negatif 2x ditambah 3 kali negatif 2x dikurangi 2 ya, dibagi dengan A yaitu negatif 2 sama dengan 0. Kemudian ini ada yang bisa kita keluarkan ya, negatif 2x ditambah 3, ini negatif 2-nya kita keluarkan ya, negatif 2 kali ya x ditambah 1 ya, karena ini kalau kita kembalikan ini jadi negatif 2x, ini negatif 2 dibagi dengan negatif 2 ya sama dengan 0, berarti ini bisa habis dibagi, sehingga diperoleh negatif 2x ditambah 3 kali x ditambah 1 sama dengan 0.
Sehingga diperoleh ya, negatif 2x plus 3 sama dengan 0, maka negatif 2x sama dengan negatif 3, maka x-nya sama dengan 3/2. Atau x ditambah 1 sama dengan 0, maka x sama dengan negatif 1. Maka himpunan penyelesaiannya bisa kita tulis, yaitu berapa nih? Negatif 3/2, negatif 1. Jadi di sini ada jawabannya, yaitu C. Bagaimana? Mudah bukan? Ya. Ya, saya kira cukup mudah. Atau anak-anak bisa mensubstitusikan, ya, X-nya ini kita gantikan ke soal, tapi biasanya akan lebih lama ya, karena ada 4 yang harus kita substitusikan. Nah, maka kalau kita mahir dengan memfaktoran, kita faktorkan. Kalau dengan melengkapkan kuadrat kita kita menggunakan melengkapkan kuadrat, atau ya, dengan menggunakan rumus kuadratik. Baik, kita lanjut lagi untuk soal nomor 23. Jika X sama dengan 4 adalah salah satu akar persamaan dari X kuadrat ditambah 3X tambah C sama dengan 0, maka akar yang lainnya adalah. Nah, baik, kalau kita masukkan, ya, jadi untuk X sama dengan 4, ya, kita substitusikan ke dalam persamaan X kuadrat ditambah 3X ditambah C sama dengan 0, ya, ini menjadi 4 kuadrat ditambah 3 kali 4 ditambah C sama dengan 0. Ini 16 ditambah 12 ditambah C sama dengan 0. Berarti C sama dengan negatif, ini berapa nih? 28, berarti di sini negatif 28. Nah, sehingga persamaan kuadratnya itu menjadi X kuadrat ditambah 3X dikurangi 28 sama dengan 0. Nah, ini kalau kita faktorkan, ya, kita cari M ditambah N sama dengan 3, M dikali N sama dengan negatif 28. Maka diperoleh M-nya sama dengan berapa, N sama dengan berapa. Negatif 28 itu berarti 7 dan negatif 4. 7 dan negatif 4. Sehingga diperoleh X ditambah 7 dikali X dikurangi 4 sama dengan 0. Maka karena di sini X-nya salah satunya 4, ini sudah ya, berarti X1 sama dengan negatif 7 atau X2 nya sama dengan 4. Jadi salah, karena ini sudah diketahui 4, maka ya akar yang lainnya adalah X sama dengan negatif 7, maka jawabannya adalah B. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut lagi soal berikutnya nomor 24. Jika X sama dengan 3/2 adalah salah satu akar persamaan 2X kuadrat tambah BX kurangi 9, maka akar yang lainnya yaitu. Nah, jadi di sini X sama dengan 3/2. Maka dengan ini kita peroleh bahwa 2 dikali 3/2 kuadrat ditambah P kali 3/2 dikurangi 9 sama dengan 0. Ini kalikan 2, yang satu ini kan kuadrat jadi 4, 9/4. Nah, 2 berarti 9/2. Ditambah 3/2P kurangi 9 sama dengan 0, atau 3/2P sama dengan 9 kurangi 9/2.
Ini kalau kita kalikan dengan 2 itu menjadi 3P sama dengan kalikan 2 18 kalikan 2 9. Ya, 3P sama dengan 9, maka P-nya sama dengan 3. Nah, maka diperoleh persamaannya adalah berapa? 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 9 sama dengan 0. Nah, kita cari M dan N-nya. M ditambah N sama dengan 3, M dikali N sama dengan 2 kali negatif 9, negatif 18. Maka M sama dengan 6, N sama dengan negatif 3. Sehingga diperoleh 2x ditambah 6 dikali 2x dikurang 3 dibagi 2 sama dengan 0. Kemudian ini 2-nya kita keluarkan menjadi 2 kali x plus 3 ya, kali 2x min 3 dibagi dengan 2 sama dengan 0. Ini bisa habis menjadi x ditambah 3 kali 2x min 3 sama dengan 0. Jika diperoleh x1-nya sama dengan negatif 3 atau x sama dengan 3/2. Di sini sudah diketahui 3/2, maka yang lainnya adalah ini negatif 3. Ya, jadi maka akar yang lainnya adalah negatif 3, yaitu C. Ya. Ini nomor 24. Kita lanjut lagi untuk nomor 25. Akar-akar persamaan dari x kuadrat dikurangi 24 sama dengan 12 ya, adalah x1 dan x2. Nilai dari x1 ditambah x2 adalah, nah ini kita bentuk ke dalam persamaan kuadrat secara umum. Jadi karena x kuadrat dikurangi 24 sama dengan 12x, maka ini kita pindah ke ruas kiri menjadi x kuadrat dikurangi 12x dikurangi 24 sama dengan 0. Kita ingat bahwa x1 ditambah x2 itu rumusnya apa? Min B per A. Ya. Ingat, x1 ditambah x2 itu min B per A. Jadi kan diperoleh dari negatif B plus akar D dibagi 2A ya, ditambah dengan min B min akar D per 2A. Nah, di sini kan ada min 2B per 2A. Nah, sehingga sama dengan min B per A. Nah, karena min B per A, maka diperoleh B-nya itu negatif 12, berarti min 12 per A-nya 1. Jadi sama dengan berapa? 12. Jawabannya adalah C. Baik, bisa dipahami ya saya kira anak-anak. Kita lanjut lagi nomor 26. Hasil kali akar-akar persamaan kuadrat dari 3x kuadrat dikurangi 2x ditambah 1 sama dengan 0. Itu yang ditanyakan adalah x1 dikali x2. Rumusnya apa? Yaitu C per A. Nah, karena C per A, C-nya 1, A-nya 3. Jadi jawabannya berapa? 1/3. Nah, ini ya. Cukup simpel. Nah, kita lanjutkan. Bentuk persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 dan 5. Jadi diketahui x sama dengan 3 dan x sama dengan 5. Nah, ini kan kalau
eh, apa namanya, kalau kita masukkan rumus langsung bisa, tetapi coba kita akan kita nalar dulu ya. Jadi untuk X sama dengan 3, berarti kalau X dikurangi 3 itu kan sama dengan 0. Kemudian di sini X dikurangi 5 sama dengan 0. Nah 0 kali 0 kan 0. Berarti kalau X dikurangi 3 saya kalikan dengan X dikurangi 5 pasti sama dengan 0. Dan kita jabarkan, jadi X kuadrat ya, jadi ini X kali X kuadrat, kemudian X kali negatif 5 min 5X, kemudian negatif 3 kali X itu negatif 3X, negatif 3 kali negatif 5 itu 15 sama dengan 0. Sehingga menjadi X kuadrat ini min 5 min 3 itu min 8X ditambah 15 sama dengan 0. Nah inilah persamaan kuadratnya. X kuadrat dikurangi 8X ditambah 15 sama dengan 0. Jawabannya adalah B. Oke, cukup praktis sebenarnya ya. Yang penting kita paham paham teorinya ya, kita bisa mengerjakan. Nah, bentuk kuadrat sempurna dari persamaan. Ya, ini kuadrat sempurna ya. 2X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 20 sama dengan 0 ya. Langkahnya kan ini yang konstanta kita pindah ke ruas kanan. Jadi 2X kuadrat kurangi 3X sama dengan 20. Kemudian ini X kuadratnya koefisiennya harus 1, berarti harus dibagi 2. Nah ini dibagi 2 menjadi X kuadrat, dibagi 2 menjadi 3 per 2X, sama dengan dibagi 2, 10. Itu. Nah kemudian kedua ruas ditambah dari setengah koefisien X, berarti X kuadrat dikurangi 3 per 2X, ditambah setengahnya ini, berarti setengah kali 3 per 2 itu berapa? Negatif 3 per 4 ya, dikuadratkan sama dengan 10 ditambah negatif 3 per 4 dikuadratkan. Nah saya tulis di sini hingga menjadi X kuadrat ini min 3 per 2X ya, negatif ditambah dengan negatif 3 per 4 kuadrat kemudian sama dengan berapa ini? Ini kan 3, jadi 9 per 16. 9 per 16 berarti 160 ditambah 9, 169 per 4. Nah, ini menjadi apa? Menjadi X dikurangi 3 per 4 dikuadratkan. Sama dengan apa? Sama dengan 169 per 4. Nah, bentuk ini mana yang sama ini ya? Oh, salah. Saya ini bukan per 4 ya, tapi per 16. Maaf, jadi ini karena 4 dikuadratkan itu kan 16 ya. Jadi ini sama dengan 169 per 16, ini juga per 16. Sehingga jawabannya adalah C ya. Jawabannya betul C ya. X dikurangi 3 per 4 dikuadratkan sama dengan ini ternyata sama juga nih ya. Oh ini 19 per 16 ya. Jadi yang betul adalah C. Kita lanjut lagi. Jenis-jenis akar persamaan kuadrat. X kuadrat ditambah 8X ditambah 16 sama dengan 0 adalah, nah
apakah real berbeda, apakah real berlainan tanda, ataukah kembar atau tidak ada akar. Nah, maka untuk mengecek ini kita harus menggunakan diskriminan. Ya, kita ingat diskriminan itu rumusnya adalah B kuadrat dikurangi 4AC. Kita masukkan di sini A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 8, C-nya sama dengan 16. Maka D-nya sama dengan berapa ini? 8 kuadrat dikurangi 4, A-nya 1, C-nya 16. Di sini 64. Nah, 4 kali 16 itu juga 64. Berarti sama dengan 0. Karena D sama dengan 0, maka persamaan kuadrat mempunyai dua akar yang kembar, ya, atau sama gitu ya, yang kembar. Jadi jawabannya apa? Real dan kembar. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 30. Supaya persamaan E kuadrat ditambah BX ditambah 64 sama dengan 0 memiliki akar kembar, maka nilai B adalah, nah ingat bahwa PK persamaan kuadrat mempunyai akar kembar, ya. Akar kembar itu syaratnya adalah D sama dengan 0. Artinya apa? B kuadrat dikurangi 4AC sama dengan 0. B-nya P kuadrat dikurangi 4, A-nya 1, C-nya 64 sama dengan 0. Nah, karena ini negatif berarti kan sama saja P kuadrat sama dengan berapa ini? 4 dikali 64. Jadi P sama dengan berapa? Akar 4 dikali 64. Akar 4 itu 2, akar 64 itu 8. Jadi B-nya sama dengan 16. Ya, 16 itu plus minus ya. Jadi ini boleh plus boleh minus. Ya, karena ini ya, maka B kuadratnya itu bisa plus dan bisa min. Ya, jadi plus minus ya plus minus 16. Jadi jawabannya adalah C lagi. Oke, kita lanjut lagi soal berikutnya. Jika nilai diskriminan persamaan kuadrat 3x kuadrat kurangi 6x tambah M sama dengan 0 adalah 84, maka nilai M-nya adalah, jadi D itu sama dengan 84, maka tentunya B kuadrat dikurangi 4AC sama dengan 84. B-nya itu negatif 6 dikuadratkan dikurangi 4 kali A-nya itu 3, C-nya itu M sama dengan 84. Di sini 36 dikurangi berapa nih? 12M sama dengan 84. Negatif 12M sama dengan ini 84 dikurangi 36. Dikurangi 36 itu berarti 48. Ya. Betul ya, 48. Nah, sehingga M-nya sama dengan 48 dibagi negatif 12 sama dengan negatif 4. Maka M-nya sama dengan negatif 4. Jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut lagi soal nomor 32. Persamaan 5x kuadrat sama dengan 7x. Jadi 5x kuadrat sama dengan 7x dikurangi 14 diubah ke dalam bentuk bentuk umum. Nah, bentuk umum berarti cuman ini dipindah ke ruas kiri menjadi 5
X kuadrat dikurangi 7X ditambah 14 sama dengan 0. Ya, jawabannya adalah B. Saya kira cukup mudah. Ya. Kita lanjut lagi soal nomor 33. Koefisien dari X dari persamaan 6 ditambah 4 per X min 1 sama dengan X adalah, berarti kita buat ke dalam bentuk persamaan, bentuk umum dari persamaan kuadrat. 6 ditambah 4 per X min 1 sama dengan X. Nah, ini biar tidak ada pecahan, kita kalikan dengan X min 1. Ya, jadi kedua ruas dikali dengan X min 1. Berarti ini 6 kali X min 1 ditambah 4 ya karena habis, sama dengan X kali X min 1. Ini menjadi 6X kurangi 6 ditambah 4 sama dengan X kuadrat kurangi X. Sehingga ini kalau kita pindah ke ruas mana? Ke ruas kanan begitu, menjadi apa? X kuadrat kurangi X, ini pindah jadi min 6X, pindah ini min 6 jadi plus 6 kurangi 4 ya sama dengan 0 kan begitu. Nah, sehingga sama dengan X kuadrat min X min 6X berarti min 7X. Kemudian ini plus 6 min 4 berarti plus 2. Koefisien X berarti yang mana? Ya, jadi ini koefisiennya yaitu negatif 7. Ya, negatif 7. Itu jawabannya adalah A. Oke. Ya. Kita lanjut lagi soal nomor 34. Sebidang tanah berbentuk persegi panjang mempunyai luas 700 meter persegi. Lebar tanah itu 15 meter, lebih pendek daripada panjangnya. Jadi persegi panjang luasnya 700. Kemudian lebarnya itu 15 meter lebih pendek, berarti panjang dikurangi 15 karena lebih pendek 15. Jika lebar persegi panjang dinyatakan dengan X, maka persamaan kuadrat yang sesuai adalah jika lebarnya jika lebar persegi panjang dinyatakan dengan X, maka diperoleh kuadrat yang sesuai. Berarti di sini itu X sama dengan apa? P min 15 gitu ya. Atau P-nya, nah, maka P sama dengan X ditambah 15. Nah, sehingga luas itu kan sama dengan panjang kali lebar. Nah, panjangnya itu X ditambah 15, kemudian lebarnya kali L lebarnya itu adalah berapa? L-nya itu sama dengan X, ya, dikalikan dengan X gitu. Oke. Sehingga diperoleh ya, karena ini sama dengan 700 ya, 700, maka akan diperoleh X kali X, X kuadrat kalikan 15 plus 15 X sama dengan 700, atau X kuadrat ditambah 15X dikurangi 700 sama dengan 0. Nah, inilah persamaan kuadratnya. X kuadrat ditambah 5X dikurangi 700, yaitu C. Oke, saya kira masih bisa dipahami ya.
Oke, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya, nomor 35. Ya, nomor 35. Sebuah persegi panjang dengan panjang 7 cm lebih dari lebarnya. Berarti panjang itu sama dengan lebar ditambah 7. Jika luasnya 120, L-nya sama dengan 120, maka keliling persegi panjang itu adalah, nah, jadi L itu kan sama dengan panjang kali lebar. Nah, sehingga karena di sini L-nya itu 120, panjangnya itu adalah L ditambah 7, dikalikan lebarnya, ya, kalikan lebar, maka akan diperoleh ini berapa? L kuadrat ditambah 7L dikurang 120 sama dengan 0, gitu ya. Nah, kemudian 120 itu negatif 120, jadi M tambah N sama dengan 7, M kali N sama dengan negatif 120. Jadi bisa 30 kali 4 bisa 20 kali 6, 20 kali 6, bisa juga berapa nih? Jadi M ditambah N sama dengan 7, M dikali N sama dengan negatif 120. Nah, kalau kesulitan itu negatif 120 itu bisa negatif 1, negatif 2. Jadi kita cari yang lebih dekat. Kalau 6 kali negatif 20 atau 20 kali negatif 6, ini 14. Kemudian kalau 10, salah ya, kalau di namanya 120 kalau dibagi 15 tidak bisa, 10 dengan 12 ini 7. Kalau dibagi 8 candanya dibagi 4, 5. Kalau 5 kali dikali berapa nih ya? Oke, 15 dengan 8 ya, 15 dengan 8. Kemudian karena ini positif berarti yang positif 15-nya. Berarti ini apa namanya? Jadi kita temukan bahwa M sama dengan 15, N sama dengan negatif 8. Nah, jadi langsung kita tulis L ditambah 15 kali L dikurangi 8, ya, dikurangi 8 sama dengan 0, maka diperoleh L-nya sama dengan negatif 15 atau L sama dengan 8. Nah, ini tidak mungkin ya. Mengapa tidak mungkin? Karena negatif ya, jadi lebar ukuran panjang itu tidak boleh negatif, maka yang kita gunakan L-nya sama dengan 8 ya. Karena L sama dengan 8 maka P-nya sama dengan, karena ini P L tambah 7, berarti 8 tambah 7 sama dengan 15.
Jadi kelilingnya sama dengan 2 kali P tambah L, sama dengan 2 kali 15 tambah 8, 23, jadi sama dengan 46. Nah ini ya apa namanya, jawabannya itu 46 ya. Oke, 46. Demikian sahabat MS, kita sampai nomor 35. Untuk partai yang kedua saya kira cukup ini dulu ya. Jadi untuk materi penilaian tengah semester itu bilangan berpangkat bentuk akar dan persamaan kuadrat. Nah saya kira apa yang saya sampaikan itu sudah sesuai dengan materi yang akan digunakan untuk penilaian tengah semester. Demikian anak-anak, semoga berhasil untuk kalian semua mendapatkan nilai bagus, dan tentunya tidak hanya nilai tapi kalian akan lebih paham ya dalam mengerjakan PTS nanti. Sekian, terima kasih. Jangan lupa untuk like and share bagi yang belum subscribe. Bisa juga untuk klik subscribe biar kalian akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan ketika saya sudah mengupload video yang baru. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.